Dan kalau udah on pakai hijab itu akhirnya semuanya udah pergi jauh. Yang aku rasain jadi Manda berat banget, tapi aku nggak bisa spoiler sama sekali karena jujur episode 1 tuh masih bener-bener di permukaan banget. Tapi jadi Manda berat, banyak beban yang dia pikul dan yang dia sembunyikan. Dia selalu berusaha menjadi yang baik, dia selalu berusaha berjuang keras untuk keluarganya. Jadi pressure-nya banyak banget. Atau ada relate-nya sedikit? Mungkin kalau meriset karakter Manda biar jadi lebih deep, itu membaca kisah-kisah yang ada di social media atau bisa ngambil dari beberapa kisah-kisah teman yang punya background keluarga atau punya hubungan atau kurang lebih hidupnya yang menurut aku itu sama kayak Manda gitu. Itu kalau misalnya Manda tuh kan karakter yang belum ada ya, jadi semuanya mostly kita create sendiri sih, aku sama Pak Angkasa, sama Pak Aziz, sama Pak Tulus. Kita memang kalau berisik dan cheerful itu dari Asyanya sendiri gitu. Enggak, aku kan cuma nggak suka kalau ngeliat orang lesu, sedih, karena kan ini project kita bareng-bareng, aku pengen semua yang terlibat dalam pekerjaan Swipe itu semuanya happy, at least terhibur. Kalau misalnya kita capek itu biarin, yang penting happy dulu aja, yang penting senyum. Kalaupun nggak ada sih, aku datang ke lokasi syuting udah memang bawaan dan settingannya emang udah harus happy dan ceria. Mungkin ada makanan-makanan khusus yang sedang bawa cemilan manis-manis, harus ada coklat. Kayak gini nanya. Itu aja sih. Aku punya sesuatu. Cemilan manis gimana? Itu adalah kesukaan kamu. Iya, tahu nggak ini apa? Marshmallow. Marshmallow. Kenapa sesuka itu dengan marshmallow? Karena aku biasanya sukanya makannya pakai biskuit sama coklat. Karena manis. Aku mau dikasih makan manis itu kayak mobil ditaruh bensin pulang ngegas kencang. Jadi kayak ini adalah baterai aku, makanan manis. Setiap hari mesti ada atau seperti apa? Sebenarnya setiap hari selalu ada, walaupun diet nggak apa-apa, yang penting happy. Aku pengen tahu gimana sih, boleh nggak sih dimakan? Biasanya kalau cewek cantik makan enak geleng-geleng, apakah seorang aku mau makan makanan enak joget kayak gini. Maaf ini dimakan ya, boleh, nggak diet tapi satu gigit. Ya boleh. Makannya dengan penuh ekspresi yang dimana seorang Asia heboh. Sebenarnya nggak ada, biasa aja. Thank you. Tapi memang selalu sedia ya, walaupun makanan manis apapun. Aku disediain nama lokasi sih, minta pasti requestnya adalah harus ada makanan manis untuk booster. Jadi mengenang ketika lagi syuting pas kemarin ya? Jujur aku nggak pernah beli jajan kalau nggak syuting. Jadi makan makanan manis tuh kalau misalnya syuting aja. Oke. Jadi bisa ngejaga-jaga. Oke, kita mau lihat bagaimana ekspresi orang cewek cantik makan manis dengan biasa aja. Geleng-geleng kepala, boleh dikit. Biasanya gitu kalau bisa makan manis kayak mungkin pada sekali lagi tuh geleng-geleng mungkin. Iya. Kalau boleh tahu kenapa sih kalau cewek tuh sekarang lebih makan gitu banyak yang geleng-geleng ketika enak gitu. Apa itu salah satu ekspresi kamu pun seperti itu? Karena mungkin itu anaknya udah di luar nalar yang kayak mantep banget, gemes gitu, kayak aku makannya tuh kayak kok bisa enak banget gitu. Gitu aja kali ya. Mungkin hidup aku untuk makanan. Aku bersyukur banget Tuhan menciptakan makanan yang enak-enak karena kayak aku seneng banget, aku suka makan. Buat aku adalah, as an actor, kita nggak boleh ngejudge karakter kita sendiri. Kita tuh nggak boleh mikir yang dilakukan karakter kita salah, karena orang salah atau orang jahat kan nggak tahu mereka jahat, nggak tahu mereka salah. Jadi karakter Rashid ini sangat kompleks, very layer, jelas kebutuhannya apa, dia perlu pergi ke Lisbon, perlu taruh, karena mau di KBRI, mau ditugasin di KBRI di Lisbon. Bahkan kenapa Rashid misalnya tadi diterima sama orang lain ketika sudah ditaruhin juga akan nanti ada jawabannya di episode berapa. Jadi ya there's no reason for me to say no to project ini. Tadi di episode awal aja udah panas gitu dengan adegan kamu sendiri. Oh my god. Itu bisa dibilang nanti apa seperti apa gitu, dan bisa dibilang kan nanti wah ini jas nih dengan karakter itu sendiri. Gini. Aku gak mau spoiler, tapi aku selalu percaya orang yang sedang selingkuh akan selingkuh terus. Jadi itu jawabannya. Gak boleh itu jawabannya. Benar, itu maksudnya kan selingkuh terus. Kenapa kamu
sebagai laki-laki loh itu ya. Pendapatku sebagai laki-laki, dan aku berani bilang ya, seumur hidup aku gak pernah selingkuh. Jadi, if you're a cheater, you're a cheater. You're not, you're not. Menurutku gitu. Sulit banget. Bahkan ada satu scene di episode ending, kalau nggak sempat episode 5. Itu scene sulit banget buat aku. Kan, I was so disgusted with myself. It's hard for me to get out of character sampai Mas Angkasa bantu aku datang ke satu ruangan di rumah kita syuting, nenangin aku juga datang menangin, karena I couldn't take it. Jadi memang karakter Rashid ini sangat sulit buat aku pribadi, Cio ya, karena banyak values yang aku percaya as a human being and as a man yang sama Rashid itu ditabrak banget. Itu benar-benar kontradiktif sama values yang aku percaya in my personal life. Sedangkan Cio yang sekarang sudah setelah 29 tahun. Kalau mama sih enggak, cuman tadi kan pacarku duduk sampingku ya, dia langsung kayak I didn't know it was like that ya gitu sih. Tapi kan ya namanya kerja syuting profesional aja, gak gimana. She knows it's her role, she knows aku orangnya aslinya nggak begitu. Bahkan aku pergi camping aja hampir nggak pernah, bahkan mungkin nggak pernah 2 tahun terakhir gitu. Kayaknya hidupku bosan, udah terlalu lurus, main sama anjing, main bola, tinju, ketemu keluarga, ketemu temen, ketemu pacar, udah selesai. Gue cek, enggak sih, mama juga tahu itu main karakter sih. Kasih, aku setelah syuting Swipe Right sempat syuting 1 series lagi buat WeTV juga, belum tayang. Aku juga sempat akan syuting film bulan depan yang persiapannya udah lumayan panjang, makanya udah turun 8 kilo sekarang. Kalau dari segi olahraga sendiri seperti apa? Nah, aku selalu seperti biasa main bola, pergi tinju, dan sekarang aku sama Asya main tenis seminggu 2 kali. Karena kita nemu hobi bareng, teman main tenis. Masih soal buat kamu. Golf ya? Golf dan bisa dibilang bowling. Buat aku nih. Permainan ya buat kamu. Wah, thank you so much. Aku belum pernah main gini. Oke, belum pernah sama teman. Belum. Dalam realnya beneran bowling atau golf? Kalau bowling, golf aku pernah. Aku pernah main series di tempat lain tentang golf, jadi aku sempat latihan golf. Kalau bowling main juga, cuma emang nggak terlalu suka sih sebenarnya. But thank you. Jadi secara nggak pikir masih makan makanan dari Kan ya setiap lokasi itu makanan itu enak. Kalau di Swipe Right ini makan ini enak malah. Kadang-kadang yang prasmanan gitu enak banget. Cio, kita ada satu makanan yang kan mengingatkan zaman dulu. Tadi, nah, kamu boleh dibuka nggak? Oh, kamu nggak? Oh ya udah buka aja. Tahu ini makanan, kamu tahu nggak tahu pedas ini aja. Ini aku juga, nih aku telat makan dari pagi belum makan, jadi kayaknya aku sama ini bisa ke UGD nih. Ini nggak aku makan ya, tapi brings back memories sih. Oke, Cio, kamu lebih di Indonesia. Lebih di Indonesia familiar dengan Lumayan. Cuma kalau ditanya di sekolah, mungkin nggak di sekolah banget, karena aku dulu sekolahnya kebetulan international school ya, jadi ginian ada cuma sangat mahal dan different experience aja gitu. Oke, dulu sangat mahal itu berapa sih? Aku nggak ingat ya, karena kan rupiah juga dulu sama sekarang udah inflasi apa segala macam beda. Tapi pokoknya aku sempat cerita sama siapa ya, temenku dulu kan beli segini gitu. Kayak gila itu mahal banget. Ada gitu-gitunya. Tapi anak international school dulu jajanannya I don't wanna sound special, tapi memang di sekolah tuh udah disediain ya sebut aja kantin, di situ udah ada makan berat, ada maybe ada pastry, ada quiche, ya kita makannya itu tiap hari. Tapi kalau misalnya habis jajan makanan Indonesia yang kamu cicipin Kalau umur berapa? pulang, main bola sama temen-temen gitu apa ya Di Macan. juga Oh, ya, gitu. di Padang gitu normal. Oh gitu, oke. Cio bilang ini bawa memori kembali ke zaman dulu, walaupun aku nggak makan gitu. Jujur ini nostalgic banget ya, dibawa memori zaman dulu balik. Walaupun dulu kayaknya nggak ada brandingnya, nggak ada packagingnya gini ya, jadi kayak plastik-plastik biasa. Jadi ini lumayan nostalgic ya. Sekarang udah higienis gitu. Betul, aku nggak kepikiran gitu. Ini udah higienis sekarang. Udah ada izin dari apa sih Bepom Ya, Bepom dan halal. Nice. Oke.